Zikir Ratib Al-Haddad. Orang-orang Muhammadiyah biasanya memang tidak punya kebiasaan membaca zikir-zikir semacam Ratib Al-Haddad. Sehingga kalau ada anggota atau keluarganya yang membaca ratib itu memang terasa rada aneh. Biasanya yang sering mengamalkan pembacaan ratib itu kalangan Nahdliyin atau yang sejenisnya. Pertanyaan ini menarik karena fenomena yang disebutkan di atas ternyata mengalami anomali. Justru anak dari keluarga Muhammadiyah malah mengamalkan pembacaan ratib haddad ini, walaupun masih memilah dan memilih untuk tidak membaca bagian yang menurutnya tawassulan. Untuk itu tidak ada salahnya kalau kita sedikit mengenal tentang ratib haddad dan apa hakikatnya serta bagaimana perbedaan pendapat yang terjadi di tengah umat Islam tentang masalah ini. Sekilas tentang ratib al-haddad. Makna ratib. Ratib adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab yang secara harfiah bermakna sesuatu yang disusun atau diatur. Namun makna secara istilah kurang lebih adalah rangkaian zikir-zikir, doa-doa, pujian dan juga munajat kepada Allah yang disusun sedemikian rupa untuk dibaca secara teratur atau rutin sesuai dengan program yang telah dibuat. Lafaz zikir itu bisa saja bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah ataupun hasil gubahan dari penyusun sebuah ratib itu sendiri. Namun meski bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, peran penyusun ratib adalah membuat urutan-urutannya. Mana yang dibaca terlebih dahulu dan mana yang dibaca kemudian. Selain itu, peran penyusun ratib juga membuat ketentuan untuk pengulangan-pengulangannya, seperti dibaca 3 kali, 7 kali, 10 kali, dan seterusnya. Biasanya para penyusun ratib ini kemudian mengamalkan atau melafazkan rangkaian ratibnya itu secara periodik atau pada tiap kesempatan tertentu sesuai dengan selera dan kehendaknya. Bahkan para penyusun ratib ini juga mengajarkan karyanya itu kepada para muridnya, bahkan berpesan agar para murid itu selalu setiap membacanya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sang guru. Ratib Al-Haddad. Kalau kita sering mendengar istilah ratib haddad, maka itu adalah nama sebuah jenis ratib yang konon disusun oleh orang yang bernama atau berjulukan Al-Haddad. Kalau mendengar nama Al-Haddad, bayangan kita pasti akan langsung mengarah ke negeri Yaman. Al-Haddad adalah nama semua marga yang masyhur di negeri itu. Secara harfiah kata haddad berasal dari kata besi. Barangkali keluarga atau marga itu dijuluki Al-Haddad karena asalnya merupakan pandai besi. Wallahu a'lam. Nama asli pengarang Ratib Al-Haddad ini adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Sebenarnya beliau bukan hanya mengarang satu ratib, namun dari beberapa banyak doa-doa dan zikir yang beliau karang, Ratib Al-Haddad inilah yang paling terkenal dan masyhur. Al-Haddad diperkirakan hidup di sekitar 1000-an Hijriah, kurang lebih 400-an tahun yang lalu. Sebab ada keterangan bahwa Ratib Al-Haddad disusun berdasarkan inspirasi pada malam Lailatul Qadar 27 Ramadan 1071 Hijriah. Ratib karangannya ini kemudian semakin populer ketika pengarangnya pindah ke Mekah dan Madinah dan mengajarkannya di negeri itu. Maka tersebarlah ratib ini hingga ke berbagai negeri, salah satunya sampai ke tanah air kita. Tentu penyebarannya tidak lepas dari keaktifan para murid beliau yang rajin mengkampanyekan ratib ini dalam berbagai kesempatan. Masjid di depan rumah saya tidak malam Jumat habis maghrib hingga Isya tidak pernah lepas dari pembacaan ratib ini. Lantunan pembacanya sudah sangat akrab di telinga saya sejak saya masih kanak-kanak. Khasiat ratib entah benar atau tidak, tetapi salah satu yang membuat banyak orang tertarik untuk menggelar ratib haddad ini adalah janji atau iming-iming sering disebut oleh para kiai di kampung bahwa ratib ini bila dibaca rutin akan dapat menolak bala dan bencana. Konon dahulu awal mula bagaimana ratib ini disusun oleh pengarangnya juga ketika kampungnya sedang mengalami bencana, yaitu munculnya aliran yang sesat dan menyesatkan serta merusak akidah umat. Lalu masyarakat diajak untuk melafazkan ratib ini secara rutin hingga akhirnya bencana itu hilang dengan sendirinya. Sebuah keterangan menyebutkan bahwa konon dahulu Ratib Al-Haddad ini disusun untuk memenuhi permintaan seorang murid beliau yang bernama Amir dari keluarga Bani Sa'ad yang tinggal di Shiban, salah satu perkampungan di Hadramaut, Yaman. Tujuan Amir meminta Habib Abdullah untuk mengarang ratib agar diadakan suatu wirid dan zikir di kampungnya, agar mereka dapat mempertahankan dan menyelamatkan diri dari ajaran sesat yang sedang melanda Hadramaut ketika itu. Pertama kali ratib ini hanya dibacakan di kampung Amir sendiri, yaitu kota Shibam, setelah mendapat izin dan ijazah dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sendiri. Selepas itu ratib ini pun dibaca di Masjid Al-Hawi milik beliau yang di kota Tarim. Pada kebiasaan ratib ini dibaca secara berjamaah setelah salat Isya. Semakin kesini semakin banyak saja kisah dan cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut tentang khasiat dari rutin ini bila dibaca. Ada yang selamat dari perampokan, makar, kekacauan sosial, bahkan sampai ancaman dari kehancuran berbagai jenis bencana alam. Kalau kita kumpulkan maka halaman ini tidak akan cukup untuk menyampaikan berbagai kisah ajaib tentang khasiat ratib ini. Tetapi intinya para pendukung atau pelantun ratib ini umumnya meyakini bahwa ratib ini dibaca demi untuk menolak bahaya atau bencana. Lafaz ratib al-haddad, kalau kita teliti lafaz atau isi bacaan pada ratib haddad terdiri dari ayat Al-Quran seperti surah Al-Fatihah,
Ayat kursi kemudian diteruskan dengan bacaan-bacaan bersifat meminta perlindungan kepada Allah. Lalu diteruskan dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan masih beberapa lafaz lainnya yang sebenarnya tidak ada satupun isinya yang bertentangan. Perbedaan pendapat. Kalaupun ada yang dipermasalahkan maka kurang lebih mencakup beberapa hal. Satu, hukum membuat atau menyusun ratib. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menyusun lafaz-lafaz zikir dan doa yang dijadikan sebuah bentuk yang baku, sehingga seolah-olah susunan itu datang dari Rasul langsung, padahal sebenarnya hanya hasil penyusunan dari orang lain. Sebagian kalangan berpendapat tidak mengapa bila kita melazimkan untuk membaca susunan doa karya seseorang secara rutin setiap hari atau setiap jadwal waktu yang telah diprogramkan, sebab tidak ada dalil yang melarangnya. Yang penting jangan sampai tidak dibaca karena perintah untuk berzikir dan berdoa sangat banyak dan bertebaran di mana-mana. Sedangkan kalau seseorang menyusun lafaz doa dan zikir sendiri sesuai dengan selera lalu dibaca secara rutin sesuai jadwal yang ditentukan sendiri, tentu tidak menjadi masalah. Bahkan kalaupun juga dia mengajak para muridnya untuk merutinkannya. Sementara sebagian kalangan beranggapan bahwa meskipun lafaz doa dan zikir bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi kalau cara membaca serta jadwalnya sudah ditentukan sedemikian rupa, maka seolah-olah kita telah menciptakan sebuah ritual ibadah baru yang mana Rasul tidak pernah mengajarkannya. Dalam pandangan mereka yang jadi masalah bukan lafaznya tetapi ritual pembacaan yang bermasalah, karena dibaca secara berjamaah dengan paduan suara dibaca dengan mengikuti susunan tertentu dan dibaca secara rutin setiap waktu. Semua itu dianggap bermasalah karena tidak ada tuntunan dari Rasul. Kita berada pada dua kutub ini, yaitu antara mereka yang membolehkan dan yang melarang. Di negeri kita kalangan yang mendukung misalnya dari Nahdliyin dan sejenisnya, sedangkan yang melarangnya kebanyakan berasal dari Muhammadiyah dan sejenisnya. Hukum meyakini bahwa ratib tertentu punya khasiat tertentu. Permasalahan kedua adalah tentang khasiat tertentu yang seringkali dijadikan iming-iming. Ketika kita membaca jenis ratib tertentu, sebagian membolehkan adanya keyakinan atas khasiat tertentu, sedangkan yang lainnya melarang. Mereka yang membolehkan berhujjah bahwa yang namanya pertolongan Allah terbuka buat siapa saja yang berdoa dan meminta, sehingga kalau ada yang membaca ratib al-adat ini lalu berharap mendapatkan berbagai macam khasiat berupa pertolongan dari Allah, tentu tidak boleh dihalangi. Memang tujuan dari membaca ratib adalah untuk mendapatkan berbagai pertolongan Allah. Sedangkan mereka yang menolaknya berhujjah bahwa kebanyakan kisah-kisah ajaib yang disampaikan itu hanya merupakan khayal dan omong kosong yang tidak bisa dibuktikan. Jadi dianggap sekadar iming-iming yang belum tentu benar, sebab semua iming-iming itu tidak berasal dari Rasul dan yang pasti tidak ada jaminan dari Rasul bahwa mereka yang membaca ratib haddad itu akan jadi begini dan begitu. Bahkan sebagian kalangan memperingatkan kalau keyakinannya itu berlebihan nanti bisa sampai kepada syirik. Kenapa? Karena orang-orang bukan meyakini Allah yang memberi pertolongan, tetapi justru ratib itulah yang mendapatkan berbagai keajaiban. Padahal seharusnya tidak boleh begitu. Kita tidak benarkan berharap pertolongan dari Allah dari bacaan melainkan daripada Allah sendiri. Hukum mengirim bacaan pahala bacaan Quran dan zikir. Masalah yang ketiga adalah masalah yang sudah amat klasik di dunia Islam, yaitu tentang apakah pahala bacaan Al-Quran dan lafaz zikir yang kita ucapkan itu bisa kita transfer pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan masalah inilah yang barangkali menjadi inti dari pertanyaan di atas, yaitu apa yang disebut dengan istilah wasilah dan perantara. Jawabnya lagi-lagi ini adalah masalah khilafiyah yang sudah cukup panjang didiskusikan oleh para ulama. Intinya, kita tidak bisa menafikan salah satu pendapat dari dua pendapat yang berbeda. Posisi kita yang lebih tepat barangkali adalah menerima dengan lapang dada adanya kedua perbedaan itu. Sebab masing-masing pendapat itu ternyata didukung dengan dalil yang amat kuat bahkan sulit terbantahkan. Dasar pendapat masing-masing juga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Sekedar informasi singkat, para ulama yang meyakini bahwa pahala bacaan Al-Quran itu bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah mati, di antaranya Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Anehnya di negeri kita justru keduanya lebih sering dipuja oleh kalangan yang anti dengan mengirim hadiah pahala kepada orang mati. Sebaliknya di antara yang sering disebut-sebut menolak sampainya bacaan Al-Quran kepada orang mati justru Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri, di mana kebanyakan mereka yang aktif suka berkirim-kirim pahala kepada orang mati justru bermazhab Syafi'i. Maka fenomena ini menjadi sebuah paradoks atau menjadi apa yang diistilahkan dengan anomali. Jadi posisi kita netral saja, kita menyalahkan yang mana dan tidak pula harus anti dengan yang mana. Semuanya toh kembali kepada hujjah dan argumen para ulama yang bersifat ijtihadi.